Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Sparta. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi resiko pasar. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nawang Sparkirana dengan NIM 2020 1211039. Saya Diaudi Nur Alifa dengan NIM 2020 1211 058. Saya Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020 1211043. Saya Mikaela Revalina Sutedi dengan NIM 2020 1211 041. Selanjutnya yaitu table of content pada materi kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua menghitung exposure resiko pasar, yang ketiga model metrik resiko, yang keempat pendekatan sejarah atau simulasi kembali, yang kelima ada model regulasi kerangka kerja standar BIS, yang keenam peraturan BIS dan model internal bank besar. Next. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Next. Yang itu resiko pasar dapat didefinisikan sebagai resiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan lembaga keuangan pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, khususnya perubahan ekstrim dalam kondisi pasar seperti harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, dan likuiditas pasar. Namun resiko pasar menekankan risiko pada lembaga keuangan yang secara aktif memperdagangkan aset dan liabilitas daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung jangka panjang. Dengan demikian, risiko seperti risiko bunga, risiko kredit, termasuk risiko kredit dari exposure utang negara, risiko likuiditas dan valuta asing, risiko mempengaruhi risiko pasar. Next. Memang risiko pasar merupakan inti dari banyak kerugian yang terkait dengan krisis keuangan. Pada akhir tahun 2006, paruh pertama tahun 2007, harga rumah anjlok dan gagal bayar oleh peminjam subprime mortgage mulai mempengaruhi industri pinjaman hipotek secara keseluruhan, serta bagian ekonomi lainnya. Karena peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka, lembaga keuangan yang memegang dan secara aktif memperdagangkan hipotek dan sekuritas yang didukung hipotek ini mulai mengumumkan kerugian besar pada mereka. Kerugian dari jatuhnya nilai hipotek subprime dan sekuritas yang didukung oleh hipotek ini mencapai lebih dari $1 triliun di seluruh dunia hingga pertengahan 2009. Bank investasi dan perusahaan sekuritas adalah pedagang utama sekuritas yang didukung hipotek.
karena peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka. Pendapatan dari aktivitas perdagangan semakin menggantikan pendapatan dari aktivitas lembaga keuangan tradisional, yaitu menerima simpanan dan meminjamkan. Ketidakpastian pendapatan yang dihasilkan atau resiko pasar dapat diukur selama periode sesingkat 1 hari atau selama 1 tahun. Sementara regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang dimiliki untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lembaga keuangan swasta mengambil pandangan jangka pendek. Secara khusus, lembaga keuangan mengkhawatirkan fluktuasi nilai atau nilai beresiko, yaitu VAR, dari aset mereka dan liabilitas akun perdagangan untuk periode sesingkat 1 hari, terutama jika fluktuasi semacam itu mengancam solvabilitasnya. Secara konseptual, portofolio perdagangan lembaga keuangan dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan cakrawala, waktu, dan likuiditas. Next. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dengan cepat dibeli atau dijual di pasar keuangan terorganisir seperti posisi long dan short pada obligasi, komoditas, valuta asing, sekuritas, ekuitas, swap, suku bunga, dan opsi. Derivatif dalam buku perdagangan pertama ditandai ke pasar dan kemudian terjaring dengan posisi derivatif dengan rekanan yang sama. Jaringan ini mengurangi ukuran relatif dari kontrak derivatif yang dilaporkan dalam buku perdagangan lembaga keuangan. Misalnya, pada Maret 2015, JP Morgan Chase melaporkan kontrak derivatif senilai 81,57 miliar dolar dari total 398,98 miliar dolar dalam buku perdagangannya. Nilai nosional aset derivatif adalah 1.265,42 miliar dolar dan nilai buku dari total aset adalah 2.577,1 miliar dolar. Dalam beberapa tahun terakhir, resiko pasar lembaga keuangan telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di kalangan regulator juga. Begitu pentingnya risiko pasar dalam menentukan kelayakan suatu lembaga keuangan, sehingga sejak tahun 1998, regulator Amerika Serikat telah memasukkan nilai risiko pasar dalam menentukan tingkat modal wajib yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan. Selanjutnya, bagian dari Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tahun 2010 sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan adalah Peraturan Volcker yang diterapkan atau diimplementasikan pada April 2014. Tetapi, bank harus mematuhinya hingga 21 Juli 2015. Aturan Volcker melarang lembaga penyimpanan untuk terlibat dalam perdagangan hak milik, yaitu setiap transaksi untuk membeli atau menjual satu atau lebih instrumen keuangan yang meliputi sekuritas derivatif, forward, dan futures pada komoditas termasuk FX forward dan swap, dan opsi salah satunya, sebagai prinsipal untuk akun perdagangan bank dan dari investasi di dana lindung nilai atau dana ekuitas. Next. Namun, lembaga penyimpanan dapat mengatur dan menawarkan dana lindung nilai dan dana ekuitas swasta jika lembaga penyimpanan tidak memiliki kepemilikan atas dana tersebut, kecuali untuk investasi awal yang dibatasi tidak lebih dari 3% dari total kepemilikan dana dalam 1 tahun. Setelah tanggal pembentukan dana,
keseluruhan investasi lembaga penyimpanan dalam dana lindung nilai atau dana ekuitas swasta tidak boleh melebihi 3% dari modal tingkat 1. Aturan Volcker yang dimaksudkan untuk membatasi perdagangan spekulatif yang dilakukan oleh lembaga penyimpanan dengan uang mereka sendiri, dan dengan demikian dimaksudkan untuk mengurangi resiko pasar di lembaga penyimpanan. Namun, para bankir dan beberapa analis mengatakan aturan baru itu adalah keistimewaan anti-bank. Argumen ini berasal dari fakta bahwa aturan baru pada portofolio perdagangan lembaga keuangan secara virtual memaksa lembaga keuangan untuk memegang buku maturitas yang sesuai. Hal ini membatasi keistimewaan tradisional dalam intermediasi jatuh tempo bank, yaitu meminjam dana jangka pendek untuk meminjamkan di pasar jangka panjang. Next. Selanjutnya yaitu menghitung exposure resiko pasar. Next. Selanjutnya yaitu menghitung exposure resiko pasar. Bank komersial besar, bank investasi perusahaan asuransi, dan reksadana semuanya mengembangkan model risiko pasar. Dalam pengembangan model ini, 4 pendekatan utama telah diikuti, yaitu yang pertama ada risk matrix atau pendekatan variance atau covariance, yang kedua sejarah atau kembali atau simulasi kembali, yang ketiga ada simulasi Monte Carlo, dan yang keempat ada perkiraan kekurangan. 3 model pertama menawarkan metode berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai resiko. Kemudian resiko matriks dipertimbangkan terlebih dahulu dan kemudian membandingkannya dengan pendekatan model internal lainnya, seperti simulasi historis atau sebelumnya. Model ekspektasi shortfall, disebut juga conditional value at risk, adalah alternatif dari ukuran tradisional value at risk yang lebih sensitif terhadap bentuk closed tail dari distribusi probabilitas pengembalian. Mulai Januari 2013, regulator telah mengganti nilai resiko dengan pengukuran shortfall yang diharapkan sebagai ukuran utama resiko pasar. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Audi. Selanjutnya ada model metrik risiko. Selanjutnya model metrik risiko. Next. JP Morgan pertama kali mengembangkan risk matrix pada tahun 1994. Pada tahun 1998,
Departemen Manajemen Risiko Perusahaan mengoperasikan risk matrix dipisahkan dari JP Morgan dan dikenal sebagai grup risk matrix. Perusahaan go public pada Januari 2008 dan kemudian diakuisisi SIM pada Juni 2010 oleh MSCI. Next. Di sini kami akan membahas mengukur eksposur risiko untuk periode lebih dari 1 hari. Misalnya 5 hari, berdasarkan asumsi tertentu merupakan transformasi sederhana dari jumlah eksposur risiko harian. Pada dasarnya, FI prihatin dengan bagaimana menjaga ekuitas jika kondisi pasar bergerak negatif, yaitu adalah risiko pasar sama dengan perkiraan potensi kerugian dalam keadaan yang merugikan. Lebih khusus lagi, risiko pasar diukur dalam bentuk FI penghasilan harian berisiko. Kami berkonsentrasi pada bagaimana model risk matrix menghitung pendapatan harian berisiko di 3 area perdagangan, pendapatan tetap, valuta asing, dan ekuitas. Dan kemudian pada bagaimana memperkirakan risiko agregat dari seluruh portofolio perdagangan untuk memenuhi tujuan manajer FI. Ukuran paparan dolar agregat tunggal di seluruh bank pada hari tertentu. Next. Yang pertama, risiko pasar efek pendapatan tetap. Next. Misalkan FI memiliki posisi nilai pasar 1 juta dolar dalam obligasi tanpa kupon 7 tahun hingga jatuh tempo dengan nilai nominal 1.631.483.000 dolar. Hasil hari ini dari obligasi ini adalah 7.243% per tahun. Obligasi ini dimiliki sebagian dari portofolio perdagangan. Dengan demikian, nilai pasar dolar dari posisi 1 juta dolar manajer FI ingin mengetahui potensi eksposur yang dihadapi FI jika suku bunga bergerak melawan FI sebagai akibat dari pergerakan pasar yang merugikan atau cukup buruk. Harga ditentukan dengan menggunakan pengembalian majemuk yang berkelanjutan. Perubahan tersebut diterapkan karena peracikan kontinu memiliki sifat yang memudahkan perlakuan matematis. Misalnya, pengembalian logaritmik pada obligasi tanpa kupon sama dengan selisih suku bunga dikalikan dengan jatuh tempo obligasi. Next. Pada kenyataannya, banyak distribusi pengembalian aset seperti nilai tukar dan suku bunga memiliki ekor gemuk. Dengan demikian, distribusi normal akan cenderung meremehkan hal ekstrim. Ini adalah kritik utama terhadap pendekatan pemodelan risk matrix dan alasan utama bagi regulator untuk menggunakan perkiraan kekurangan dari nilai tradisional pada ukuran risiko-risiko pasar. Perhitungan kredit matrix asli dari DIR memasukkan peluang 5% bahwa kenaikan hasil hari berikutnya akan melebihi langkah merugikan yang diberikan. Pengguna 1% untuk mengukur pergerakan yang merugikan menghasilkan perkiraan yang lebih konservatif dari nilai FI yang berisiko. Untuk 95% area di bawah distribusi normal, 2,5% di bawah setiap ekor, kami menggunakan kurang lebih 1,96 dan untuk 90% luas 5% di bawah setiap ekor, kami menggunakan kurang lebih 1,65. Kredit matrix awalnya menggunakan tingkat kepercayaan 90%. Jika rata-rata bukan 0, misalnya minus 1 basis poin, ini dapat ditambahkan ke 23,3 BP, yaitu 22,3 BP, untuk memproyeksikan guncangan hasil. Risk matrix memberikan bobot pengamatan yang lebih baru, lebih tinggi daripada pengamatan sebelumnya. Ini disebut pembobotan eksposional. Hal ini memungkinkan berita yang lebih baru untuk lebih tercermin dalam perhitungan. Perhitungan reguler memberi bobot yang sama pada semua pengamatan sebelumnya. Next. Yang kedua, pertukaran asing. Next. LA besar juga aktif melakukan perdagangan valuta asing (FX). Dalam praktiknya, sejumlah FI menghitungkan secara internal dengan membagi posisi yang dipegang dalam sekuritas dengan median volume harian perdagangan sekuritas tersebut selama beberapa hari terakhir. Jadi, jika volume perdagangan rendah karena pasar satu arah, di mana sebagian besar orang ingin menjual daripada membeli,
maka N dapat meningkatkan secara substansial, yakni adalah N sama dengan dolar posisi dalam keamanan atau median harian dolar volume perdagangan. Di bawah persyaratan model risiko pasar BIS atau BIS, periode holding 10 hari, N sama dengan 10 diasumsikan untuk mengukur exposure. Next. Yang ketiga, ekuitas. Next. Banyak LK besar juga mengambil posisi di ekuitas, seperti diketahui dari capital asset pricing model atau CAPM, ada dua jenis risiko terhadap posisi ekuitas dalam saham individual. Risiko sistematis mencerminkan pergerakan bersama dari saham tersebut dengan portofolio pasar yang tercermin dari saham tersebut, beta dan volatilitas portofolio pasar, sedangkan risiko tidak sistematis khusus untuk perusahaan itu sendiri. Dalam portofolio terdiversifikasi dengan sangat baik, risiko tidak sistematis dapat sangat beragam, yaitu akan sama dengan 0 meninggalkan mar sistematis, tidak dapat diverifikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Audi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Jika portofolio trading FI mengikuti return on index pasar saham, beta portofolio itu akan menjadi 1, dikarenakan pergerakan pengembalian portofolio FI akan 1:1 dengan pasar dan standar deviasi portofolio akan sama dengan standar deviasi indeks pasar saham. Dalam portofolio yang kurang terdiversifikasi dengan baik atau portofolio saham individual, pengaruh risiko tidak sistematis pada nilai posisi perdagangan perlu ditambahkan. Selain itu, jika CAPM tidak memberikan penjelasan yang baik tentang harga aset dibandingkan dengan teori harga arbitrase multi-indeks atau APT, tingkat kesalahan akan dimasukkan ke dalam perhitungan DIR. Selanjutnya ada agregasi portofolio. Bagian sebelumnya menganalisis pendapatan harian dengan risiko posisi perdagangan individu. Contoh-contoh tersebut mempertimbangkan 7 tahun tanpa kupon, sekuritas pendapatan tetap 1 juta nilai pasar, posisi dalam Eurospot 1 juta dolar nilai pasar, dan posisi di indeks pasar saham Amerika Serikat 1 juta nilai pasar. DIR individu adalah yang pertama itu ada obligasi tanpa kupon 7 tahun yaitu 15.210 dolar US. Yang kedua ada spot euro 13.164 dolar. Yang ketiga ada ekuitas Amerika Serikat ada 46.600 dolar. Namun, manajemen senior ingin mengetahui risiko agregat dari seluruh posisi perdagangan. Untuk menghitung ini, kita tidak bisa jumlahkan saja 3 DIR, yaitu 15.210 dolar, ditambah 13.164 dolar, ditambah 46.600 dolar, sama dengan 74.974 dolar. Karena hal itu mengabaikan tingkat kovarian atau korelasi penyeimbangan apapun di antara posisi perdagangan pendapatan tetap, FX, dan ekuitas. Secara khusus, beberapa kejutan aset ini, pergerakan yang merugikan mungkin berkorelasi negatif. Seperti yang diketahui dari teori portofolio modern, apapun kecuali korelasi positif yang sempurna
Di antara guncangan aset akan mengurangi tingkat risiko portofolio. Jika kita mempertimbangkan sekuritas ekuitas tunggal dengan beta, yaitu 1,25, salah satu yang lebih sensitif daripada pasar, seperti ketika imbal hasil pasar meningkat turun sebesar 1%. Imbal hasil sekuritas meningkat turun sebesar 1,25%. Kemudian dengan investasi 1 juta dolar dan volatilitas yang sama diasumsikan sebesar 2%. FI akan kehilangan setidaknya 58.250 dolar dalam pendapatan harian jika pengembalian saham yang merugikan terwujud. Seperti yang disebutkan dalam pendahuluan, derivatif juga digunakan untuk tujuan perdagangan. Dalam perhitungan DIR-nya, derivatif harus dikonversi menjadi posisi di aset dasar, misalnya obligasi, FX, ataupun ekuitas. Pendekatan sejarah simulasi kembali. Kritik utama risk matrix adalah kebutuhan untuk jelas untuk beberapa aset seperti opsi dan sekuritas jangka pendek atau obligasi, hal ini sangat dipertanyakan. Misalnya, sebagian besar investor dapat kehilangan jika dia membeli opsi panggilan pada ekuitas adalah premi panggilan. Namun, kritik lain adalah bahwa model FAR seperti risk matrix mengabaikan risiko dalam pembayaran bunga akrual pada sekuritas utang FI. Kritik lain adalah bahwa model FAR seperti risk matrix mengabaikan risiko dalam pembayaran bunga akrual pada sekuritas utang FI. Dengan demikian, model FAR akan meremehkan kemungkinan gagal bayar yang sebenarnya dan tingkat modal yang sesuai untuk menahan risiko ini. Selain itu, karena asumsi distribusi, sementara risk matrix menghasilkan perkiraan risiko penurunan yang masuk akal untuk LK dengan portofolio yang sangat terdiversifikasi. LK dengan portofolio kecil dan tidak terdiversifikasi akan meremehkan exposure risiko mereka yang sebenarnya secara signifikan menggunakan risk matrix. Selanjutnya, sejumlah penulis berpendapat bahwa banyak distribusi aset memiliki ekor gemuk dan risk matrix dengan mengasumsikan distribusi normal meremehkan risiko kerugian ekstrim. Salah satu pendekatan alternatif untuk mengatasi masalah fatal adalah teori nilai ekstrim. Sederhananya, seseorang dapat melihat distribusi aset seperti yang dijelaskan oleh dua distribusi. Misalnya, distribusi normal dapat menjelaskan pengembalian hingga ambang batas 95%, tetapi untuk kerugian di luar ambang batas tersebut, distribusi lain seperti distribusi Pareto yang digeneralisasikan dapat memberikan penjelasan yang lebih baik tentang hasil kerugian seperti tingkat 99% dan seterusnya. Karena pertimbangan ini dan pertimbangan lain yang dibahas di sini, banyak LK yang telah mengembangkan model risiko pasar telah menggunakan pendekatan simulasi sejarah atau latar belakang. Keuntungan dari pendekatan ini yaitu sederhana, tidak mengharuskan pengembalian aset terdistribusi secara normal,
dan tidak mengharuskan korelasi atau standar deviasi pengembalian aset dihitung. Ide dasarnya adalah mengambil portofolio aset pasar saat ini, FX, obligasi, ekuitas, dan lain-lain, dan menilai kembali berdasarkan harga aktual pengembalian yang ada pada aset tersebut, kemarin, sehari sebelumnya, dan seterusnya. Seringkali FI akan menghitung risiko pasar atau nilai dari portofolionya saat ini berdasarkan harga pengembalian yang ada untuk aset tersebut pada masing-masing 500 hari terakhir. Kemudian akan menghitung kasus terburuk 1% sampai dengan nilai portofolio yang memiliki nilai terendah kelima dari 500. Artinya, hanya dalam 5 hari dari 500 atau 1% dari waktu, nilai portofolio akan turun di bawah ini angka berdasarkan pengalaman historis terbaru tentang perubahan nilai tukar, perubahan harga ekuitas, perubahan suku bunga, dan sebagainya. Pertimbangkan contoh sederhana berikut. Model historis simulasi belakang versus risk matrix. Salah satu manfaat nyata dari pendekatan historis atau simulasi balik adalah bahwa kita tidak perlu menghitung standar deviasi dan korelasi atau mengasumsikan distribusi normal untuk pengembalian aset untuk menghitung angka risiko portofolio. Keuntungan kedua adalah secara langsung memberikan angka skenario terburuk. Seperti di risk matrix, penyesuaian dapat dilakukan untuk ketidaklikuidan pasar. Dalam hal ini dengan asumsi FI terkunci dalam periode holding yang lebih lama. Misalnya jika diperkirakan FI akan membutuhkan waktu 5 hari untuk menjual posisi FX-nya. Maka FI akan tertarik pada perubahan mingguan yaitu 5 hari perdagangan dalam kurs FX di masa lalu. Hal ini tampaknya menghadapkan manajer risiko pasar dengan masalah pemodelan yang sulit. Namun setidaknya ada 2 pendekatan untuk masalah ini. Yang pertama adalah memberi bobot pengamatan masa lalu dalam simulasi belakang secara tidak seimbang, memberikan bobot yang lebih tinggi pada pengamatan masa lalu yang lebih baru. Yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo yang menghasilkan pengamatan tambahan yang konsisten dengan pengalaman sejarah terkini. Pendekatan yang terakhir pada dasarnya sama dengan mensimulasikan atau menciptakan hari perdagangan buatan dan perubahan kurs FX. Izin menambahkan, kerugian dari pendekatan simulasi kembali adalah tingkat kepercayaan yang kita miliki pada angka FAR 1% berdasarkan 500 pengamatan. Berbicara secara statistik, 500 pengamatan tidak terlalu banyak, jadi akan ada pita kepercayaan yang sangat luas atau kesalahan standar di sekitar angka perkiraan $97.210 dalam contoh kita. Salah satu solusi yang mungkin untuk masalah ini adalah kembali ke masa lalu lebih dari 500 hari dan memperkirakan FAR 1% berdasarkan 1.000 pengamatan harian terakhir, kasus terburuk ke-10, atau bahkan 10.000 pengamatan sebelumnya, yaitu kasus terburuk ke-100. Masalahnya adalah
Ketika seseorang mundur lebih jauh ke masa lalu, pengamatan masa lalu mungkin menjadi semakin tidak relevan dalam memprediksi VAR di masa depan. Misalnya, 10.000 pengamatan mungkin memerlukan FI untuk menganalisis data FX selama 40 tahun. Selama periode ini, kami telah melewati banyak rezim FX yang sangat berbeda dari nilai tukar yang relatif tetap pada periode 1950 sampai dengan 1970 hingga nilai tukar yang relatif mengambang pada 1970-an hingga kurs mengambang yang lebih terkelola pada 1980-an dan 1990-an hingga penghapusan nilai tukar dan pengenalan euro pada Januari 2002 hingga besar fluktuasi nilai tukar selama krisis keuangan 2008 sampai dengan 2009. Jelas saja, perilaku dan risiko nilai tukar dalam rezim nilai tukar tetap akan memiliki sedikit relevansi dengan pedagang FX atau manajer risiko pasar yang mengoperasikan dan menganalisis risiko dalam rezim nilai tukar mengambang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Windiana Kirani. Mohon maaf Kak Sparta karena Kirani sedang ada masalah jadi kita tunggu sebentar ya.
Selanjutnya, model regulasi kerangka kerja standarisasi BIS. Next. Pengembangan model risiko pasar internal (LSI) seperti JP Morgan Chase sebagai tanggapan atas proposal Bank for International Settlement atau BIS pada tahun 1993 untuk mengukur dan mengatur eksposur risiko pasar bank yang menerapkan persyaratan model pada portofolio perdagangan mereka. Bentar ya Pak, azan dulu.
BIS adalah organisasi yang mencakup bank sentral terbesar di dunia. Setelah menyempurnakan proposal ini selama beberapa tahun, baru-baru ini pada tahun 2013, BIS termasuk Federal Reserve memutuskan pendekatan akhir untuk mengukur risiko pasar dan cadangan modal yang diperlukan FI untuk menahan dan bertahan dari kerugian risiko pasar. Tingkat modal wajib yang dimiliki untuk melindungi dari eksposur risiko pasar ini merupakan tambahan dari tingkat modal minimum yang harus dimiliki bank untuk tujuan risiko kredit. Sejak Januari 1998, bank-bank di negara-negara anggota BIS dapat menghitung eksposur risiko pasar dengan salah satu dari dua cara, yaitu yang pertama menggunakan kerangka standar yang sederhana, lalu yang kedua dengan persetujuan peraturan, yaitu adalah menggunakan model internal mereka sendiri. Namun, jika model internal disetujui untuk digunakan dalam menghitung persyaratan modal untuk FI, model tersebut tunduk pada audit peraturan dan batasan tertentu. Krisis keuangan mengungkapkan sejumlah kekurangan dalam cara mengukur resiko sesuai dengan aturan BES 2. Meskipun krisis sebagian besar mengungkapkan masalah dengan pendekatan modal internal, bank besar untuk mengukur risiko pasar. BIS juga mengidentifikasi kekurangan dengan pendekatan standar. Ini termasuk kurangnya sensitivitas risiko, pengakuan yang sangat terbatas atas manfaat lindung nilai dan diversifikasi, dan ketidakmampuan untuk secara memadai menangkap risiko yang terkait dengan instrumen yang lebih kompleks. Untuk mengatasi kekurangan pendekatan standar untuk mengukur risiko pasar, BIS 3 mengusul pendekatan faktor risiko parsial sebagai pendekatan standar yang direvisi. Next. Pendekatan faktor risiko parsial. Pendekatan ini menerapkan bobot risiko pada nilai pasar dari sekuritas portofolio perdagangan dengan meningkatkan untuk secara hati-hati mencerminkan lindung nilai dan diversifikasi antar sekuritas. Khususnya, pendekatan faktor risiko parsial mensyaratkan proses berikut diikuti dengan FI untuk menentukan kebutuhan modal. Yang pertama, tetapkan instrumen ke bucket aset. Instrumen ditempatkan di bucket aset di masing-masing dari 15 risiko sesuai dengan kemiripan risiko. Kelas risiko termasuk FI, suku bunga ekuitas, kredit termasuk sekuritisasi, dan komoditas. Lalu yang kedua, hitung ukuran risiko setiap bucket. Pengukuran risiko dihitung untuk setiap kelompok menggunakan volume yang ditentukan regulator berdasarkan estimasi S. Nilai pasar dari aset di setiap bucket dikalikan dengan bobot risiko. Bobot risiko telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset. Eksposur risiko untuk setiap bucket dihitung menggunakan persamaan berikut, yang dimana MF adalah nilai posisi nasional pada ekuitas I, lalu RW adalah bobot risiko yang diberikan pada ekuitas I, dan P adalah parameter korelasi antara ekuitas I dan Z. Next. Boleh next.
Lalu yang ketiga, kumpulkan bucket. Ukuran risiko dari masing-masing kelompok aset digabungkan untuk mendapatkan persyaratan modal untuk portofolio perdagangan. Rumus yang digunakan untuk menjumlahkan adalah yang ada di sini, yang dimana SRWMF dan Y adalah parameter korelasi antara bucket B dan C yang ditentukan oleh regulator. Istilah pertama dalam rumus ini mengagregasi risiko lintas keranjang tanpa mempertimbangkan diversifikasi lintas keranjang atau jumlah kuadrat. Lalu istilah kedua menyesuaikan untuk korelasi arah yang sama antara jenis aset dalam B dan C. Lalu korelasi Y ini ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset. Next. Lalu peraturan BIS dan model internal bank besar. Next. Lalu persyaratan permodalan BIS untuk eksposur resiko pasar yang diperkenalkan pada Januari 1998 memungkinkan bank-bank besar tunduk pada izin peraturan untuk menggunakan model internal mereka sendiri untuk menghitung resiko pasar, bukan kerangka standar. Persyaratan modal risiko pasar awal dimasukkan sebagai bagian dari apa yang kemudian dikenalkan sebagai aturan modal B1. Namun, rincian perhitungan modal telah disempurnakan dan direvisi selama bertahun-tahun. Saat ini, modal internal lembaga keuangan diatur oleh versi BES 2,5, yaitu diimplementasikan pada tahun 2012, dan BES 3, yang yaitu bertahap antara 2013 dan 2019. Untuk modal yang memadai di FI, next.
Selama krisis keuangan, kerugian akibat resiko pasar jauh lebih tinggi daripada persyaratan modal resiko pasar minimum berdasarkan aturan BIS, B1, dan B2. Akibatnya, pada bulan Juli 2009, BIS mengumumkan BES 2,5 versi terakhir dari peraturan yang direvisi untuk persyaratan modal risiko pasar. Secara khusus, selain beban modal risiko yang sudah ada, biaya modal tambahan dinilai yang mencakup persyaratan modal nilai tertekan pada risiko dengan mempertimbangkan periode pengamatan 1 tahun dari keuangan yang signifikan. Tekanan yang relevan dengan portofolio lembaga keuangan, pengenalan stres VaR dalam BES 2,5 ini dimaksudkan untuk mengurangi siklisitas ukuran VaR dan mengatasi masalah periode stres pasar yang keluar dari periode data yang digunakan untuk menghitung VaR setelah beberapa waktu. Yang pertama, dalam menghitung DIR, FI harus mendefinisikan perubahan yang merugikan dalam tarif sebagai persentil ke 99, yaitu dikalikan dengan 2,33. Lalu yang kedua, FH harus mengasumsikan holding minimum periode menjadi 10 hari. Ini berarti bahwa setiap hari DIR harus dikalikan dengan akar 10. Lalu yang ketiga, FI harus menambahkan stres VaR yang dimasuk untuk mereplikasi perhitungan VaR yang akan dihasilkan pada portofolio perdagangan FI jika faktor pasar yang relevan mengalami periode tekanan. VaR yang ditekan kan didasarkan pada VaR persentil ke-99 10 hari dari portofolio perdagangan dengan masuk model yang menggabungkan data historis dari periode 1 tahun tekanan keuangan yang signifikan. Lalu jangka waktu yang digunakan harus disetujui oleh pengawas dan ditinjau secara berkala. Misalnya, periode 12 bulan yang berkaitan dengan kerugian signifikan selama krisis keuangan akan cukup menjaminkan periode stres tersebut. Next. BES 3 mengusulkan untuk menggantikan model VaR yang didasarkan pada teori nilai ekstrim dan ekspektasi kekurangan atau S. Seperti yang dibahas sebelumnya, ukuran S menganalisis ukuran dan kemungkinan kerugian di atas persentil ke-99 dalam periode krisis untuk aset yang diperdagangkan dan demikian mengukur risiko ekor dengan lebih tepat. Dengan demikian, S adalah ukuran risiko yang mempertimbangkan serangkaian hasil potensial yang lebih komprehensif yang cukup tidak hanya dalam kondisi pasar yang stabil, tetapi juga dalam periode tekanan keuangan yang signifikan. Memang justru pada masa-masa stres modal sangat penting untuk menyerap kerugian dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Oleh karena itu, komite bermaksud untuk beralih ke rangka kerja yang disesuaikan dengan periode tekanan keuangan yang signifikan. Dua metode untuk mengidentifikasi periode stres dan menghitung kebutuhan modal berdasarkan model internal adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ini didasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam BES 2,5 stres VaR. Lalu FI akan mencari
seluruh periode historis dan mengidentifikasi periode yang menghasilkan hasil S tertinggi ketika semua faktor resiko dimasukkan. Namun, BES 3 akan mensyaratkan FI untuk menentukan periode stres berdasarkan serangkaian faktor risiko yang dikurangi. Setelah FI mengidentifikasi periode stres, FI kemudian harus menentukan S untuk set lengkap faktor risiko untuk periode stres. Metode tidak langsung ini mengidentifikasi periode stres historis yang relevan dengan menggunakan seperangkat faktor risiko yang dikurangi. Namun, alih-alih menghitung model S lengkap untuk periode tersebut, FI menghitung kerugian berdasarkan serangkaian faktor risiko yang dikurangi. Kerugian ini kemudian diskalakan menggunakan rasio model S lengkap menggunakan data pasar saat ini dengan model S lengkap menggunakan serangkaian faktor risiko yang dikurangi menggunakan data pasar saat ini. Lalu terakhir, perlu dicatat bahwa kerangka risiko pasar yang dibahas sebelumnya didasarkan pada asumsi bahwa posisi trading book FI adalah liquid, yaitu FI dapat keluar atau melindungi posisi trading book yang jangka waktunya 10 hari. Lalu krisis keuangan ini membuktikan salah. Dengan demikian, berdasarkan rangkaian kriteria kuantitatif, berdasarkan ukuran risiko likuiditas yang baru, matriks likuiditas 10 hari seperti yang digunakan dalam perhitungan VAR diganti dengan horizon likuiditas berdasarkan serangkaian kriteria kuantitatif dan kualitatif yang memungkinkan terjadi perubahan kondisi likuiditas pasar. Secara khusus, exposure lembaga keuangan akan ditetapkan ke salah satu dari 5 kategori cakrawala likuiditas, mulai dari 10 hari hingga 1 tahun, berdasarkan waktu yang diperlukan untuk keluar atau melindungi posisi risiko dalam lingkungan pasar yang tertekan. Selanjutnya, penambahan modal disertakan untuk lonjakan premi likuiditas. Penggaya ini akan berlaku hanya untuk instrumen yang bisa menjadi sangat tidak liquid sejauh ukuran risiko pasar. Bahkan dengan cakrawala likuiditas yang diperpanjang, tidak akan cukup menangkap resiko solvabilitas FI dari fluktuasi besar dalam premi likuiditas pada sekuritas ini. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.